Kelas sekarang kita akan membahas tentang pelajaran kita prakarya dan kewirausahaan. Di kelas 10 pelajaran 2020-2021 ini saya mengambil aspek budidaya tanaman pangan. Baik, sebelum kita berlanjut ke budidaya atau membahas budidaya tanaman pangan, ada baiknya kita terlebih dahulu mencari penjelasan tentang prakarya dan kewirausahaan itu sendiri. Oke, yang pertama, prakarya itu apa sih sebenarnya? Ya. Jadi prakarya itu terdiri dari dua suku kata. Ya, ini prakarya ada pra dan karya. Di mana pra itu mengandung makna belum, sedangkan karya mengandung makna hasil kerja. Jadi prakarya itu bisa disebutkan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Belum jadi di sini mengandung makna dia belum memiliki pasar, dia belum memiliki nilai, belum memiliki harga, belum memiliki pengguna dan seterusnya. Karena dia masih berupa konsep, proof of concept atau sebuah prototype. Yang sini prototype itu berupa contoh produk. Nanti kemudian baru dilanjutkan lagi tentang pemasarannya, harganya, kemudian dibuat menjadi memiliki fungsi apa, siapa target penggunanya. Nah, di sana dia akan menjadi karya. Oke. Jadi prakarya di sini hanya berupa prototype atau contoh karya yang akan dikerjakan. Di sini jelaskan prakarya itu belum memiliki target pemasaran, karena dia konsep belum bisa dipasarkan. Oke. Jadi kesimpulannya prakarya itu merupakan keterampilan hasta-karya, kerajinan tangan atau keterampilan tangan. Bahan yang digunakan untuk membuat prakarya itu ya tersebar luas, ada di pasaran, ada di alam, ya semua tinggal diambil, dirangkai, atau bisa juga memanfaatkan limbah atau bahan bekas. Ya, demikianlah prakarya itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tentang kewirausahaan. Inilah dia kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan ini? Jadi kewirausahaan itu juga terdiri dari dua suku kata. Ya. Yang pertama adalah wira. Wira ini bermakna pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi, pekerti yang luhur, gagah berani dan berwatak agung. Ya, kalau diistilahkan sih zaman sekarang wira itu ya seorang superhero seperti itu ya. Mungkin Batman ya seperti itulah. Pokoknya dia teladan, pahlawan, unggul dan segala macam. Itulah pengertian dari wira. Kemudian ada kata usaha. Usaha ini merupakan sebuah perbuatan amal, bekerja atau berbuat sesuatu. Jadi wirausaha itu ada kata wira, ada usaha. Wira itu superhero-nya, orang unggul, bekerti. Sedangkan usaha berbuat, bekerja. Jadi kalau kita simpulkan, wirausaha itu artinya apa? Nah, wirausaha itu menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Nah, di sini kata-kata kuncinya berani, kegiatan, mandiri. Berani berusaha secara mandiri, itu intinya seorang wirausaha. Nah, di sini ada kegiatan untuk dapat menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan, itu disebut sebagai proses kewirausahaan. Jadi ada kegiatan pertama menemukan, kemudian setelah menemukan itu diwujudkan, ya, kemudian dijadikan usaha yang menghasilkan. Inilah proses kewirausahaan: menemukan, mewujudkan, menciptakan usaha. Proses kewirausahaan. Baik, berikutnya kita akan bahas kewirausahaan itu juga diidentikan dengan entrepreneurship. Ya. Jadi kewirausahaan bisa
didefinisikan sebagai perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko. Di sini bahas tentang perilaku yang berani mengambil risiko, kemudian kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dalam memahami suatu peluang. Setiap ada peluang dipikirkan secara kreatif dan diambil peluang tersebut, kemudian diorganisir sumber-sumber daya yang ada, mengelola sumber daya sehingga peluang bisa diwujudkan menjadi suatu usaha. Jadi wirausahawan itu harus berani mengambil peluang yang ada. Apapun resikonya tetap diambil, ya. Nah, jadi kewirausahaan itu merupakan suatu kemampuan, ability, ya, dalam berpikir kreatif serta berperilaku inovatif. Berpikirnya kreatif, berperilakunya inovatif. Sehingga kreativitas yang ada dalam seorang wirausahawan itu nanti akan mampu membuat kombinasi-kombinasi baru dengan cara menggabung-gabungkan atau menghubungkan antara unsur-unsur yang sudah ada sehingga terciptalah produk yang baru. Itulah kreativitas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat kewirausahaan. Apa sajakah itu? Saksikan berikut. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat wirausahawan. Oke. Nah, di sini akan dibahas beberapa sifat wirausahawan yang sangat wajib dimiliki. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri ini merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Berarti di sini ada lihat sikap dan keyakinan, ya. Bagaimana sikap dan keyakinannya dalam menjalankan tugas? Apakah dia ragu-ragu atau sempurna sekali memiliki kepercayaan diri? Percaya diri ini ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi percaya diri itu ditentukan oleh kemampuan. Bagaimana dia memulai, bagaimana dia melaksanakan, bagaimana dia menyelesaikan tugas. Semuanya harus yakin. Wirausaha sukses adalah wirausaha yang mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Believe in yourself. Itu sifat yang nomor 1. Nomor 2, berorientasi tugas dan hasil. Seorang wirausahawan selalu mengutamakan tugas dan hasil. Orang yang selalu mengutamakan tugas, hasil, mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Jadi, orang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Ya. Kalau dia sudah berpikir tentang hasil yang bagus, harus dilalui dengan nilai-nilai atau motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Jadi di sini ada kata-kata tekun dan kerja keras. Jadi seorang wirausahawan itu harus tekun dan kerja keras. Oke. Kita lihatkan ke sifat yang nomor 3. Nah, ini yang penting, berani mengambil risiko. Kenapa sih risiko harus diambil? Ya. Kalau kita takut mengambil risiko, sukses akan tertunda. Itu kata orang bijak. Jadi wirausahawan itu orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang sangat menantang. Kenapa? Dalam usaha yang menantang itu akan tercipta kesuksesan. Ya. Kegagalan itu nomor sekian. Tidak ada kegagalan. Yang penting tetap berusaha. Ya. Walaupun usahanya sangat menantang. Jadi wirausahawan itu tidak terlalu suka usaha-usaha yang kurang menantang. Dia selalu mencari usaha yang menantang karena dia ingin berinovasi. Oke, itu berani mengambil risiko. Ini yang paling penting. Berikutnya, kepemimpinan.
Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap kepemimpinan, leadership. Ya. Leadershipnya seperti apa? Pertama, harus memiliki visi yang jelas, kemudian memiliki integritas dan kejujuran, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati. Nah, di sini tidak boleh sombong. Jadi seorang wirausahawan tidak boleh sombong, harus rendah hati. Mau mendengar. Siapa yang didengar? Orang yang dilayani. Ya. Keluhan anak buah didengar saja, didengar, yang diolah lagi. Dan terakhir, harus mampu memotivasi orang lain. Ini yang penting. Sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya wirausahawan, kalau tidak mampu memotivasi bawahannya atau temannya atau siapapun, dia belum sukses. Dia belum berhasil menjadi seorang wirausahawan. Mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Harus adil. Wirausahawan itu harus adil. Oke? Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan itu. Kalau ingin menjadi wirausahawan yang sejati, ya, pelajari sifat-sifat yang tadi. Memiliki visi, integritas jujur, komunikasi yang baik, teladan, rendah hati, mau mendengar, dan memotivasi orang lain. Ya. Kenapa demikian? Seorang wirausahawan selalu menampilkan produk dan jasa baru dan berbeda. Ya, harus mampu itu. Dia harus mampu menampilkan hal-hal baru sehingga dia bisa menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Itulah sifat-sifat kepemimpinan. Itulah sifat-sifat kepemimpinan seorang wirausahawan. Berikutnya. Nah, ini originalitas atau asli. Ya. Menjadi seorang wirausahawan itu harus asli. Produknya harus asli, usahanya harus original. Tidak ada copy paste, tidak ada pencurian ide. Harus merupakan idenya sendiri. Originalitas. Ya. Kalau dia sudah mampu menciptakan itu, wow, mantap. Ya, coba kita baca. Originalitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir yang kreatif. Jadi sesuatu yang original itu muncul dari kemampuan diri sendiri. Membuat sesuatu yang berbeda, tetapi dengan mental yang positif, dengan kreativitas yang bagus. Sehingga produk original bisa tercipta tanpa kopi-kopi atau meniru-meniru, karena dia tugasnya harus menciptakan hal yang baru, original. Karya original di sini juga dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya. Ya. Karya original itu dihasilkan oleh seorang wirausahawan yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu. Ya. Dia harus rajin mencoba hal-hal baru yang inovatif. Oke, lanjut. Sifat berikutnya, harus memiliki wawasan ke masa depan, berorientasi ke masa depan. Seorang wirausahawan berani melihat peluang yang ada di masa depan. Ya. Tantangannya pasti berbeda. Tantangan saat ini pasti berbeda dengan tantangan di masa depan. Peluangnya juga harus bisa dibaca. Bagaimana seorang wirausahawan itu harus bisa membaca peluang-peluang yang ada ke depan, sehingga dia bisa menciptakan produk-produk yang inovatif dan bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, demikianlah sifat-sifat seorang wirausahawan. Oke, demikian penjelasan tentang prakarya dan kewirausahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu tentang tanaman pangan. Oke, stay tune.